Artinya implementasi dari Permen SDM nomor 11 tahun 2020 terkait tata niaga nikel untuk transaksi menggunakan harga patokan mineral yang diterbitkan oleh Kementerian SDM setiap bulan, memang belum seluruhnya diikuti oleh seluruh pelaku, baik penambang, baik traders, maupun smelter itu sendiri. Jadi kalau kami kalkulasi itu baru sekitar ya mungkin 70% memang sudah mengikut ya, karena kalau kami dari penambang tentu mau banget ya, mau banget semua itu bertransaksi sesuai aturan, sesuai permen, karena kan di dalam permen itu ada sanksi ya Mbak ya. Kita takut juga dong kalau kita kena sanksi. Tapi secara bisnis ekonomi harga HPM yang berlaku ini kan sudah sangat sudah sangat fair ya antara kami maupun dengan para penambang. Cuma memang mungkin perlu waktu ya untuk menertibkan transaksi ini betul-betul berjalan sesuai aturan yang berlaku. Seperti yang Ibu Medi sampaikan tadi baru sekitar 70% yang mengikuti aturan. Nah, lalu sedangkan yang 30%-nya ini mengganggu yang sudah mengikuti aturan nggak sih? Kalau berbicara mengganggu begini Mbak, mereka itu lebih ke arah ada beberapa perusahaan yang memang sudah kontrak duluan ya. Jadi sebelum aturan atau sebelum permen ini berlaku, mungkin mereka sudah kontrak, kemudian mereka sendiri sudah menggunakan, ada yang sudah mungkin apa ya kita bilang, sudah di DP kali ya. Jadi sudah ada kontrak yang berjalan, sehingga mau nggak mau para penambang ini tidak bisa betul-betul murni mengikutin. Artinya kan kalau orang sudah duluan mendapat fasilitas ya, jadi ya nggak bisa disangkal juga. Tapi kami yakin mungkin dalam 2-3 bulan ke depan semua pasti udah tertib lah. Karena kan tetap ya dari pemerintah itu tetap memberi teguran. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang melanggar dari aturan yang berlaku itu sudah mendapat beberapa kali teguran. Bahkan sudah dia mendapat teguran ketiga. Kalau dapat satu teguran lagi kan sanksi sudah berjalan. Lalu bagaimana nih efek dari kegiatan di luar aturan ini bagi perusahaan smelter terhadap kinerja perusahaan penambang nikel? Merasa terbebani nggak? Secara nggak langsung nggak begitu membebani. Artinya gini, itu kan tergantung kembali ke masing-masing ya Mbak ya. Artinya kalau saya transaksi, Mbak mau transaksi dengan harga seperti itu selama Mbak merasa nyaman, atau Mbak merasa bahwa ini sudah profit kok ya, go ahead gitu kan. Kita juga nggak bisa menekan ya masing-masing gitu. Cuma kan kembali lagi, sayangnya kan segala sesuatu ini kan ada aturan yang berlaku. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang masih bandel, yang kasarnya tuh kalau dibilang ini kok anggota APNI kok nggak kompak ya, ada yang mau mengikuti harga HPM, ada juga yang mau mengikuti harga non HPM gitu. Kami betul-betul memberikan teguran, bahkan kami menegur keras kepada perusahaan-perusahaan yang kalau tidak mengikuti harga HPM ya kalian sendiri akan kena, gitu lah. Karena sanksinya cukup keras, gitu Mbak. Bu Medi, kalau terkait pengawasan atau Satgas Nikel ini apakah sudah cukup efektif? Lumayan Mbak ya, karena kan waktu Permen SDM nomor 11 tahun 2020 terbit di bulan April ya, di bulan April tahun 2020, kita lihat tidak ada perkembangan, kemudian kami juga bersurat lagi, kami juga memohon lagi kepada pemerintah, memberikan ketegasan, dan akhirnya dibuatlah yang namanya tim Satgas. Tim Satgas ini kan diketuai atau dikepalai oleh Kemenko Marves dengan anggota dari beberapa kementerian atau KL terkait. Nah, sejak dibentuknya tim Satgas itu ada rutin, Mbak, ada rutin penyampaian, ada rutin pelaporan, sehingga mau nggak mau beberapa perusahaan sudah mau mengikuti. Yang sayangnya kalau kami sih melihat bahwa ini sudah sangat bagus ya, harga mengikuti harga APM,